Halo teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar mengenai if else gitu ya. Nah, sekarang kita pengen lanjut ke bagian part 2-nya ya. Teman-teman bisa buat. Saya akan buatkan seperti gini namanya. Oke. Dibuatkan standar input output. Ya. Kemudian integer main-nya. Return-nya 0. Nah, kita pengen coba buat ya gimana cara membuat angka ya menjadi konversi grade. Kan kalau misalkan kita kuliah gitu, anggap misalkan teman-teman punya angka 100 misalkan gitu ya. Nah, di IPK teman-teman kan bukan dapat nilai 100 kayak gitu, tapi dihitung berdasarkan grade-nya. Ya, jadi kalau 100 itu konversi ke grade-nya adalah nilainya adalah A. Kayak gitu ya. Jadi kita coba buat seperti demikian. Jadi saya pengen inisialisasi sebuah variabel ya namanya integer number dan saya punya char grade. Dan saya pengen buatnya kayak gini ya. Nah ini slash bintang-bintang slash ini kalau pengen buat komen ya. Dan komennya itu lebih dari satu baris ya. Jadi saya pengen buat kayak gini ya. 85 sampai 100. Kemudian B itu adalah anggap ya 75 sampai 84. Nilai C 65 sampai 74. Nilai E anggap ya, anggap. Jadi nggak ada D langsung E ya, anggapnya kayak gitu ya. Oke. Oke ya, kita langsung mulai. Nah, kita pengen buatnya seperti demikian. Jadi, saya pengen buatkan number-nya adalah misalkan ya 23. Ya, anggap number 23. Nah, berarti kita harus buatkan ya kayak gini. Kalau kita lihat yang paling atas ya. Jadi kita harus validasi nilai yang rentannya 85 sampai 100 itu adalah sekian. Ya, jadi if si number lebih besar sama dengan 85, dia grade-nya sama dengan A. Seperti ini ya. Ya, kita bisa pakai kuru-kuru awal kalau mau ya. Mungkin teman-teman pada saat belajar if else gitu ya, mungkin bakalan lebih mudah kali ya kalau teman-teman menggunakan kuru-kuru awal ya, karena di slide juga menggunakan hal tersebut kayak gitu ya. Oke, nah setelah buatkan lebih besar 185 dia masuk A, kan pastinya ada butuh validasi lain lagi ya. Kalau dia di rentan 75 sampai 84, kalau dia di rentan 65 sampai 74 ataupun lebih kecil dari 65 kayak gitu. Ya, jadi ini kita bisa buatkan else if ya number lebih besar sama dengan 75 ya. Kalau misalkan mau buat kayak gini pun juga bisa ya. Jadi else if ya number lebih besar sama dengan 75 gitu ya. Dan number itu lebih kecil sama dengan 84. Maka dia grade-nya adalah B. Ya, ini artinya adalah kalau dia numbernya 75 dan numbernya itu lebih kecil 84, berarti dua kondisinya ini
true. Ya. Kalau dua kondisinya dia true, maka akan dijalankan ini. Ya, jadi kalau misalkan 77 ya, anggap nomornya 77 ya. Jadi 77, apakah 77 lebih besar sama dengan 75? Dia true. Oke. Terus 77 lebih kecil sama dengan 84 juga true. Karena dua-duanya true, maka akan dijalankan seperti ini. Oke. Terus else if number lebih besar sama dengan 65 dan number lebih kecil sama dengan 74, grade-nya adalah C. Selain daripada itu, grade-nya adalah E. Terus kita bisa printf %C, grade. Oke, kita coba jalankan ya. Grade-nya adalah E. Ya, kita coba 87. Grade-nya adalah A. Oke, nah ini kalau teman-teman perhatikan ya karena ada beberapa kondisi, jadi mau nggak mau kita harus menggunakan else if gitu ya. Nah mungkin teman-teman juga bingung loh. Berarti karena logical operator belum kita pelajari in depth ya, jadi pastikan teman-teman juga menonton videonya sampai habis karena di akhir akan ada beberapa topik tambahan untuk logical operator ini ya. Tapi kalau misalkan teman-teman bingung ya sebenarnya logical operator ini juga nggak apa-apa kalau nggak dipakai ya. Dia juga bakal tetap jalan ya karena anggapannya misalkan karena kebetulan teman-teman ngecekinnya itu kan mulai dari batasan atas gitu ya. Rentan 85 sampai 100. Jadi kalau misalkan dia nilainya di 77 dia nggak bakal masuk sini kan? Karena 77 lebih besar sama 85 enggak? Enggak. Apakah 77 lebih besar sama dengan 75? Iya. Maka akan dijalankan grade B. Ya sudah. Grade-nya bakal keluar. Yang bawahnya ini nggak bakal dijalanin lagi gitu. Jadi ini adalah satu kesatuan. Jadi semua kondisi ini yang akan dijalankan pasti satu statement aja. Either dia A, either dia B, either C atau E. Ya, itu kalau menggunakan else if gitu ya. Oke, teman-teman paham? Ya, silakan teman-teman coba latihan lebih lagi ya, teman-teman ya. Coba latihan lebih lagi untuk penggunaan if-nya. Ya, kalau misalkan teman-teman masih belum mengerti, teman-teman coba bisa baca teorinya terlebih dahulu ya di video-video sebelumnya. Kemudian kembali lagi ke video prakteknya karena kebetulan untuk if else ini ada 2 video ya, jadi pastikan teman-teman nonton hal tersebut dulu. Oke, kira-kira seperti itu dari saya. Semoga video ini membantu dan sampai ketemu lagi di video yang mendatang.